Ada sebuah athar yang sangat indah, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban di dalam kitab beliau Rawdatul Uqala, taman-taman orang yang berakal, di mana beliau menceritakan bahwa su'ila Abdullah ibnul Mubarak, Al-Imam Ibnul Mubarak itu pernah ditanya, ma khairu ma'u'tiya rajul, wahai imam, kira-kira apa pemberian yang terbaik yang pernah diberikan kepada seseorang? Maka beliau menjawab, ghaziratu aqlin, pemberian yang terbaik yang pernah diberikan kepada seseorang itu adalah akal yang cerdas. Qala fa illam yakun, orang tersebut kembali bertanya, bagaimana kalau itu enggak ada? Maka beliau mengatakan, fa adabun hasan, maka kalau seandainya dia enggak punya akal yang cerdas, adalah adab yang baik. Qala fa illam yakun, orang tersebut bertanya lagi, bagaimana kalau adab yang baik juga enggak punya? Qala akhun salihun yastashiru, pemberian yang terbaik yang dia dapatkan tentunya adalah teman yang baik yang dia bisa mampu mengambil petunjuk dari teman tersebut. Qala fa illam yakun, orang tersebut bertanya lagi, gimana kalau itu juga enggak ada? Maka Al-Imam Ibnul Mubarak mengatakan, sumtun tawil, kalau itu juga enggak ada, maka pemberian yang terbaik yang didapatkan adalah diam yang panjang. Qala fa illam yakun, orang tersebut bertanya lagi, gimana kalau itu juga enggak ada wahai imam? Maka kata beliau, mautun ajil, tentu pemberian yang terbaik yang dia dapatkan adalah mati yang disegerakan. Jadi subhanallah jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Imam Ibnu Mubarak ini ditanya, kira-kira di antara pemberian-pemberian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang terbaik itu apa? Maka beliau menjawab, yang pertama sekali adalah akal yang cerdas. Karena dengan akal yang cerdas itulah jamaah yang dimuliakan Allah, seseorang itu mampu melihat mana hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya dan mana hal-hal yang tidak bermanfaat, sehingga dia akan mengambil hal yang bermanfaat dan dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dengan akal yang Allah berikan kepada dia, dia mampu untuk memahami mana kebenaran dan mana kebatilan. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan di antara ciri-ciri penghuni neraka, Allah menyatakan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam itu dengan kebanyakan diisi oleh jin dan manusia. Bagaimana sifat mereka? Allah katakan, lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Allah menyatakan, dan sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam itu dengan kebanyakan diisi oleh jin dan manusia. Kriteria mereka, kata Allah Azza wa Jalla, mereka itu punya hati, tapi mereka enggak menggunakan hatinya itu untuk memahami ayat-ayat Allah. Dia enggak menggunakan hatinya untuk memahami kebenaran yang datang dari Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka itu punya mata, tapi matanya enggak dipakai untuk melihat kebenaran. Matanya enggak dipakai untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka itu punya telinga, tapi mereka enggak gunakan telinga mereka itu untuk mendengarkan kebenaran. Subhanallah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ulaika kal an'ami bal hum adall, mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Siapa ini jamaah yang dimuliakan Allah? Yang tidak mempergunakan akalnya untuk hal-hal yang bermanfaat di dalam hidupnya. Allah katakan orang yang seperti itu lebih sesat daripada binatang ternak. Karena binatang ternak itu jamaah yang dimuliakan Allah, walaupun mereka itu enggak diberikan akal oleh Allah Azza wa Jalla, mereka punya naluri. Sesuatu yang membahayakan itu dia pasti hindari. Sesuatu yang membahayakan pasti dijauhi. Coba lihat kambing. Kambing itu kalau turun hujan dia tetap di bawah hujan atau berteduh jamaah. Dia akan berusaha untuk mencari tempat teduhan karena dia tahu hujan itu bisa membuat dia bahaya, bisa membuat dia sakit. Sebagian manusia jamaah yang dimuliakan Allah, dia sudah tahu bahwa kebaikan itu hanya ada pada tatkala dia menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kebaikan itu ada tatkala dia mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, tapi dia memilih untuk lebih menjauh dari Allah Azza wa Jalla. Dia memilih untuk memisahkan dirinya dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah sifat mereka ini, kata Allah Azza wa Jalla, mereka itu yang tidak mempergunakan akalnya.
Oleh karena itu Al-Imam Ibnul Mubarak ketika beliau ditanya apa pemberian yang terbaik yang pernah diberikan kepada seseorang, kata beliau yang pertama sekali adalah ghaziratu aqlin, akal yang cerdas. Akal yang dengannya dia mampu melihat mana hal-hal yang bermanfaat, mana hal-hal yang tidak bermanfaat. Qala fa illam yakun, beliau bertanya lagi, gimana kalau itu juga enggak ada? Kata beliau kalau enggak punya akal ya minimalnya fa adabun hasan. Dia itu punya adab yang baik. Ya kalau udah enggak cerdas minimalnya beradab. Karena adab kata Imam Ibnul Qayyim, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Baiknya adab seseorang itu adalah tanda keberuntungan dan keberhasilannya. Wa qillatu adabihi unwanu saqawatihi wa bawari. Sementara sedikitnya ataukah jeleknya adab seseorang itu adalah tanda kesengsaraan dan kebinasaannya. Qala fa illam yakun, beliau bertanya lagi, gimana kalau itu juga enggak ada? Maka kata beliau, akhun salihun yastashiru. Kalau dia udah enggak cerdas, enggak punya adab, ya minimalnya dia punya teman yang baik. Teman yang akan senantiasa mengarahkannya tatkala dia keliru. Teman yang akan mengingatkannya tatkala dia lupa. Teman yang akan membenarkannya tatkala dia salah. Itu adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Dia punya teman yang soleh yang akan membimbingnya. Qala fa illam yakun, orang tersebut bertanya lagi, gimana kalau itu juga enggak ada? Dia udah enggak cerdas, enggak punya adab, enggak punya teman yang mengingatkannya kalau salah. Maka yang terbaik yang Allah berikan kepada orang tersebut apa? Sumtun tawil, diam yang panjang. Karena orang kalau sudah enggak cerdas, enggak punya adab, enggak punya teman yang ngingetin kalau salah, itu kalau ngomong gimana? Pasti salah. Sehingga yang terbaik yang dia dapatkan itu apa jamaah? Ya udah, diam aja. Diam yang berkepanjangan, itu yang terbaik bagi dia. Subhanallah. Jadi hendaklah kita ini jamaah yang dimuliakan Allah, terkadang itu sadar diri kita. Kita ini enggak cerdas-cerdas sekali. Adab kita juga kurang. Terkadang teman kita juga sama lainnya seperti kita. Ya minimalnya kita banyak diam jamaah yang dimuliakan Allah. Enggak usah banyak komentar, enggak usah semua hal-hal yang terjadi di luaran sana itu harus kita komentari. Enggak perlu itu jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu ditanyakan lagi fa illam yakun, gimana kalau itu juga enggak ada? Apa kata beliau? Mautun ajil. Kalau itu juga udah enggak ada, udah enggak cerdas, enggak punya adab, enggak punya teman yang ngingetin kalau salah, enggak bisa diam lagi. Subhanallah. Maka yang terbaik yang dia dapatkan adalah mati yang disegerakan. Udah selesai. Enggak ada lagi lebih baik dari itu, subhanallah. Ya udah, artinya udah enggak punya 4 hal itu jamaah yang dimuliakan Allah, ya udah mati aja. Apa gunanya coba hidup seperti itu? Jadi jangan sampai kita ini jamaah yang dimuliakan Allah termasuk orang yang terbaik yang bagi kita dapatkan itu adalah mautun ajil, mati yang disegerakan. Jangan sampai jamaah. Ya minimalnya kita punya sumtun tawil. Kalau kita udah enggak punya kapasitas ilmu, adab kita juga kurang-kurang, dan kita juga enggak punya teman yang baik-baik sekali, teman yang enggak punya giroh, punya semangat dalam mengingetin kita kalau kita lupa, membenarkan kita tatkala kita salah. Ya minimalnya jamaah yang dimuliakan Allah, kita itu sumtun tawil, banyak diam. Tahu kapasitas diri kita, enggak semua hal-hal yang terjadi di luaran sana itu harus kita komentari.